bakal banyak manusia yang nggak dibutuhin lagi 2030. Waktu lu tinggal 5 tahun. Ini for real. Orang banyak yang mungkin bercanda ya gue ngomongin arogan ala masa sih. Buktikan gue. Semua yang ngelinting rokok, semua yang di pabrik itu akan hilang by 2030. Karena Moore's Law tuh cepat sekali bro. Bener. Kalian akan kaget. Ini pun kalau lu bawa tahun 2007, lu kira gue sihir bawa ini. Iya. 2007 doang, nggak lama. Jadi kalau lu pikir 2030 lu masih punya kerjaan, kalau gue malah lihat 2025 ini orang kan banyak senang tahun baru. Kalau gue nggak senang bro, karena gue tahu dalam waktu 2030-nya akan ada yang kita bilang kan akan ada badai. Tapi badainya bukan badai biasa, bukan hujan ya, badai finansial yang akan terjadi. Badai yang 2030 ini gue lihatnya bakal banyak yang mati bro soalnya bro. Jadi bukan masalah berlalu pasti. Ntar ada matahari lagi ya, ini kan lagi cerah hari ini. Cuman cerah ini nggak akan selamanya teman-temannya. Jadi karena waktunya gue kira kemarin 6 tahun bro untuk gue siap-siapin juga. Sekarang sisa 5 tahun, jadi gue gak senang nih. Jadi teman-teman window-nya untuk keluar dari ya perangkap. Ya kalian gak mau jadi hamster yang muter terus tuh, perangkapnya cuma dalam waktu 5 tahun lagi. Jadi tinggal teman-teman mau belajar atau enggak, mau keluar atau enggak. Ya karena sekarang juga sudah lihat ya bro ya, makin banyak orang yang makin susah dan gak akan lama lagi. Ini yang harus kamu tahu sebelum 2030 terjadi. Banyak hal yang akan terjadi di dunia ini, namun kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Yang pertama, artificial intelligence dan otomatisasi akan bikin jutaan bahkan ratusan juta orang kehilangan pekerjaan. Namun AI juga bakal menciptakan ratusan juta pekerjaan baru. Intinya kuasailah. Yang kedua, kamu harus paham bahwa data kamu adalah emas. Banyak platform sekarang yang menggunakan data pribadi kamu untuk ngiklan bahkan dijual. Akhirnya mereka bisa raup triliunan rupiah. Yang ketiga, kamu harus sadar bahwa sekolah tidak menjamin mencetak orang yang kreatif. Yang keempat, bakal terjadi perang sumber daya. Itu lebih banyak dan bukan hanya soal politik atau agama. Yang kelima, kamu harus paham bahwa uang kertas itu sebenarnya ilusi. Nilainya turun terus. Yang keenam, gosip selebriti itu sebenarnya distraksi agar kamu lupa dengan isu yang lebih penting. Yang ketujuh, tanah dan rumah akan semakin sulit dimiliki. Di 2030 banyak mafia tanah dan banyak tanah yang akan dikuasai hanya oleh segelintir orang atau perusahaan. Dan yang kedelapan adalah kemiskinan bakal dianggap ladang bisnis. Percaya atau tidak, ada banyak bisnis yang diuntungkan dari kemiskinan, tapi jarang ada yang bahas ini karena banyak pemain besar yang terlibat di dalamnya. Banyak yang bilang tahun 2030 bakal jadi titik perubahan besar bagi dunia. Tapi, apa yang sebenarnya akan terjadi? 1. AI dan otomasi menggantikan pekerjaan. Diprediksi lebih dari 800 juta pekerjaan akan tergantikan oleh AI dan robot. Siap nggak siap, kita harus adaptasi. Kedua, krisis pangan dan iklim. Pemanasan global makin parah. Banyak ilmuwan memperingatkan bahwa cuaca ekstrim dan krisis pangan bisa terjadi lebih sering. 3. Teknologi makin canggih. Dari metaverse, internet satelit, sampai AGI atau Artificial General Intelligence yang mungkin sudah terwujud. Dunia bakal berubah drastis. Jadi, kita bakal selamat atau justru menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah. Siapkan diri kalian dari sekarang. Now in conclusion, my administration will focus on the 3 R's. Reading, writing, and refilling. This match will determine once and for all which nation is the greatest on earth. Mexico or Portugal. Tidak pernah bosan menunggu ramalan The Simpsons karena faktanya memang ada banyak yang benar-benar terjadi. Dari Donald Trump yang dulu hanya bahan lelucon, lalu menduduki kursi Presiden Amerika Serikat, hingga Disney yang akhirnya membeli Fox, seperti adegan singkat yang dulu dianggap iseng. Kartun ini berulang kali menertawakan masa depan dan entah bagaimana, masa depan justru menirunya. Kini giliran tahun 2026 disebut. Ada adegan yang menampilkan final Piala Dunia antara Portugal dan Meksiko, lengkap dengan tanggal 19 Juli 2026. Kebetulan yang cerdas, satir yang kebablasan, atau ada pola yang kembali berulang? Inilah prediksi The Simpsons tahun 2026. Thank you very much. Salah satu klaim yang paling viral terkait prediksi The Simpsons untuk tahun 2026 adalah dugaan final Piala Dunia antara Portugal dan Meksiko. Klaim ini kerap dirujuk pada episode berjudul The Cartwright Family Season 9 yang rilis di 1997. Dalam episode tersebut, terdapat sebuah iklan televisi fiktif yang menampilkan pertandingan sepak bola dengan narasi provokatif. Menentukan negara mana yang terhebat di dunia, Meksiko atau Portugal, yang digelar di Springfield. Adegan ini kemudian dipotong, diedit,
dan disebar ulang di media sosial seolah-olah merujuk langsung pada final Piala Dunia 2026. Namun secara faktual, episode ini tidak pernah menyebut tahun, Piala Dunia FIFA, lokasi turnamen, maupun hasil pertandingan. Meski begitu, spekulasi terus hidup karena kondisi nyata di saat ini. Portugal dan Meksiko sama-sama telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Portugal datang dengan skuad kuat dan potensi Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo, sementara Meksiko berstatus sebagai tuan rumah. Kombinasi inilah yang membuat klaim ini terasa masuk akal, meskipun tetap berada di wilayah kebetulan dan interpretasi bebas, bukan ramalan pasti. Ya, kita lihat aja nanti. Mexico or Portugal. Can we go there, please? Prediksi kedua yang kerap dikaitkan dengan The Simpsons merujuk pada season ke-8 episode 10 yang berjudul The Springfield Files, yang pertama kali tayang di tahun 1997 hingga 1998. Nah, dalam episode ini, Homer Simpson yang mengaku bertemu sama makhluk luar angkasa bercahaya di hutan Springfield, di mana adegan tersebut digarap dengan nuansa misteri khas cerita UFO, ada cahaya-cahaya hijaunya, suara aneh dan kepanikan warga kota. Meski demikian, episode ini kembali ramai dibicarakan karena konteks dunia nyata yang berubah drastis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pengungkapan dokumen UFO atau UAP oleh pemerintah, khususnya Amerika Serikat, meningkat secara drastis. Spekulasi pun semakin kuat ketika para astronom mengamati 30i Atlas yang disebut sebagai objek antar bintang ketiga yang pernah tercatat dengan lintasan dan manuver yang tidak biasa di tata surya. Bagi sebagian orang, ini memicu harapan akan kontak alien, dan bagi yang lainnya, ini hanyalah komet aneh saja. Seperti episode tersebut, The Simpsons seolah mengingatkan antara harapan besar dan kenyataan banal. Misteri kosmos selalu dibayangi dengan ironi. You want an alien? This is your alien! Hello, children. Prediksi ketiga yang sering dikaitkan dengan tahun 2026 itu merujuk pada gambaran badai salju ekstrim dalam dunia The Simpsons yang disebut-sebut sebagai pekan terdingin dalam sejarah Amerika Serikat, berlangsung di tanggal 19 hingga 25 Januari. Adegan ini muncul dalam salah satu episode yang menampilkan Springfield lumpuh total akibat badai salju raksasa, yaitu Skinner's Sons of Snow season 2012 episode ke-8. Nah, ketika kepingan salju ini digambarkan berukuran tidak masuk akal, jaringan komunikasi terputus, listrik mati, dan bahkan para pembawa berita cuaca tampak panik, sesuatu yang jarang terjadi dalam narasi biasa. Meski tidak ada episode The Simpsons yang secara eksplisit menyebut tahun 2026, potongan adegan ini kembali viral karena kemiripannya dengan fenomena deep freeze yang semakin sering melanda Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir. Badai musim dingin ekstrim, polar vortex, dan anomali suhu dingin justru meningkat di tengah pemanasan global. Sebuah ironi iklim yang juga sering disindir The Simpsons. Prediksi keempat yang kerap dibaca ulang menjelang 2026 itu datang dari salah satu episode paling ikonik The Simpsons, Marge vs. The Monorail, season keempat episode 12 yang pertama kali tayang di tahun 1993. Di episode ini, Springfield menerima dana tak terduga sebesar $3 juta dan alih-alih menggunakannya untuk kebutuhan mendesak, warga kota terpikat proyek monorail megah yang dipromosikan oleh salesman licin bernama Ly Lanley. Dengan jingle catchy dan janji kemajuan instan, logika kolektif runtuh dan bencana nyaris terjadi. Apa yang dulu tampak sebagai satir berlebihan, kini terasa menakutkan dan relevan. Hingga 2025, banyak negara menghadapi utang publik yang membengkak akibat dari jebakan ini. Ooh, it looks like everyone in Springfield showed up for this. Prediksi kelima yang kerap dikaitkan dengan tahun 2026 ini berasal dari episode The Martian Chronicles yang tayang pada season 27 dan dirilis pada 13 Maret 2016. Dalam episode bertema luar angkasa ini, Lisa Simpson mendaftar sebagai astronot untuk perusahaan swasta fiktif Exploration Inc.
yang berambisi mengirim kolonis manusia ke Mars di tahun 2026. Berbeda dari pendekatan NASA, misi ini sepenuhnya digerakkan oleh sponsor korporasi, kepentingan media, dan logika bisnis, menjadikan kolonisasi Mars sebagai tontonan sekaligus komoditas. Satir ini terasa semakin relevan dengan perkembangan terbaru dunia nyata. Hingga pertengahan 2020-an, Elon Musk secara terbuka menyatakan target peluncuran Starship menuju Mars pada akhir 2026, bahkan dengan rencana membawa robot humanoid Optimus sebagai bagian dari tahap awal eksplorasi. Di saat yang sama, proyek nyata seperti Mars One, organisasi nirlaba asal Belanda yang menargetkan pendaratan manusia pada 2027 justru banyak diragukan. Dari sekitar 200.000 pendaftar, dari 140 negara, hanya 100 kandidat terpilih. Namun para pakar termasuk Neil deGrasse Tyson secara terbuka menyebut rencana tersebut nyaris mustahil secara teknis dan juga logistik. Bukti pendukung prediksi ini bukan soal tanggal yang tepat, melainkan arah zaman. Sejak proposal misi Mars muncul pada tahun 1950-an, hingga puluhan wahana dikirim oleh Amerika Serikat, Rusia, Eropa, dan India, eksplorasi Mars kini bergeser. Dari proyek negara menjadi arena ambisi swasta dan juga kapital media. Seperti biasa, The Simpsons tidak meramal keberhasilan kolonisasi, melainkan menyoroti absurditas ketika mimpi kosmik dibungkus dengan sponsor, logo, dan juga rating. I'll man this station. Prediksi ke-6 kembali menyoroti tema lama The Simpsons tentang pengabaian keselamatan lingkungan. Yang paling jelas diwujudkan lewat karakter Mr. Burns, pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield. Sepanjang berbagai episode lintas episode, Burns ini digambarkan secara konsisten melanggar hampir semua standar kesehatan dan juga keselamatan publik. Satir ini terasa semakin relevan ketika dunia nyata dihadapkan pada keputusan-keputusan hukum yang kontroversial terkait pembuangan limbah radioaktif. Pada paruh kedua 2025, sejumlah putusan pengadilan federal di Amerika Serikat membatalkan Undang-Undang Negara Bagian New York yang sebelumnya melarang pelepasan air radioaktif dari bekas pembangkit nuklir Indian Point. Keputusan ini membuka jalan bagi pembuangan sekitar 45.000 galon air radioaktif ke Sungai Hudson, memicu kecaman publik, penolakan pemerintah daerah, dan kekhawatiran luas akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Prediksi ke-7 menyentuh wilayah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih, pengawasan teknologi dan erosi privasi. Rujukannya datang dari episode Homer Batman, season 6 episode 9 yang tayang di tahun 1994. Dalam episode ini, sebuah tindakan sepele Homer mengambil permen gummy Venus dari saku seorang babysitter dipelintir menjadi skandal nasional. Melalui potongan video yang diedit berlebihan oleh program investigasi Rock Bottom, Homer ini dicap bersalah oleh media, warga Springfield, dan opini publik, bahkan sebelum kebenaran sempat diperiksa. Nah, pada dunia nyata hari ini ya, AI surveillance, pengenalan wajah, rekaman CCTV, algoritma media sosial, dan kemarahan yang diekspos online bekerja serempak membentuk vonis publik instan. Fakta kalah cepat dari potongan klip, klarifikasi tenggelam oleh viralitas. Menjelang 2026, privasi mungkin bukan lagi hak yang melekat, melainkan kemewahan yang semakin langka. Di antara kebetulan, satir, dan kewaspadaan, The Simpsons memang sering disalahpahami sebagai peramal masa depan. Padahal, seperti yang dijelaskan produser eksekutifnya, banyak prediksi itu lahir dari tebakan cerdas berbasis konteks zaman. Misalnya, di tahun 2000, nama Donald Trump bukan pilihan absurd. Dia ini emang sedang membicarakan pencalonan politik. Satir bekerja membaca arah angin, bukanlah sebuah bola kristal. Namun di era edit digital dan AI, batas antara humor dan hoax pun makin kabur. Banyak gambar viral terbukti palsu atau dimanipulasi. Justru, disinilah pesan utamanya. Lewat humor, The Simpsons memetakan kecemasan global dan mengingatkan kita semua untuk tetap kritis.